Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Agustina, SEIME. Saat ini saya dipercaya oleh Universitas Terbuka sebagai tutor online untuk mengampu mata kuliah Teori Ekonomi Makro Islam atau EKSA 4203. Selamat bergabung pada tutorial online Universitas Terbuka dan kami ucapkan terima kasih. Mata kuliah yang akan kita pelajari adalah Teori Ekonomi Makro Islam. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa dapat memahami, menganalisis, mensintesa, dan mendiagnosa berbagai masalah perekonomian yang berkembang dan berpijak pada kajian-kajian ekonomi makro Islam. Ruang lingkup mata kuliah ini meliputi pokok-pokok bahasan seputar teori ekonomi makro Islam yang akan dikaji secara lebih terperinci pada BMP EKSA 4203, Teori Ekonomi Makro Islam, yang dapat mahasiswa akses pada RBV atau ruang baca virtual yang terdiri dari 9 modul. Tujuan mata kuliah ini yakni mahasiswa dapat memahami, menganalisis, mensintesa, dan mendiagnosa berbagai masalah perekonomian yang berkembang dan berpijak pada kajian-kajian ekonomi makro Islam. Materi esensial yang disajikan pada mata kuliah ini yakni membahas berbagai aspek tentang dasar-dasar ekonomi makro Islam yang meliputi paradigma ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam, dan definisi ekonomi Islam. Kemudian juga ada materi tentang pendapatan nasional, inflasi, dan pengangguran. Kemudian juga materi tentang konsumsi tabungan dan investasi yang terdiri dari determinan konsumsi, tabungan, investasi, dan pendapatan negara, dan hubungan antara investasi, konsumsi, dan tabungan dengan pertumbuhan ekonomi dan peran penting tabungan dan investasi dalam perekonomian. Kemudian juga ada materi tentang sektor pemerintah yang meliputi peran negara dalam ekonomi, pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan kebijakan publik dan manajemen risiko sosial. Kemudian juga ada materi tentang sektor luar negeri yang meliputi perekonomian terbuka, perdagangan barang dan jasa antar negara dalam ekonomi Islam, dan lalu lintas barang dan modal internasional dalam perekonomian terbuka. Kemudian juga ada materi tentang keseimbangan umum dalam perekonomian yang meliputi apa itu keseimbangan dan keseimbangan dalam perekonomian Islam. Kemudian juga ada materi tentang sistem keuangan dalam ekonomi Islam yang meliputi gambaran umum sistem keuangan Islam, perbandingan keuangan Islam dan konvensional, serta bagaimana karakteristik intermediasi keuangan dan perbankan Islami. Kemudian juga ada materi tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam yang meliputi kebijakan fiskal dan zakat sebagai kebijakan stabilisasi dan keseimbangan dalam perekonomian Islam. Kemudian juga ada materi tentang kebijakan moneter dalam ekonomi Islam yang meliputi kebijakan moneter atau konvensional dan juga kebijakan moneter Islam. Pengalaman belajar yang akan diperoleh mahasiswa setelah mempelajari mata kuliah ini, yakni diharapkan mahasiswa dapat memahami, menganalisis, mensintesa, dan juga mendiagnosa berbagai masalah perekonomian yang berkembang dan berpijak pada kajian-kajian ekonomi makro Islam. Selain itu, diharapkan juga agar mahasiswa memiliki pola pikir atau mindset dan pola tindak yang memiliki keterbaruan berdasarkan pada konsep Islam serta mampu mengembangkan dan memecahkan persoalan ataupun permasalahan ekonomi serta mengambil keputusan yang bijak dalam menyikapi isu-isu yang berkembang terkait dengan teori ekonomi makro Islam. Asesmen yang diberikan untuk mengukur capaian mata kuliah ini yakni adanya 8 tes formatif yang ada pada setiap inisiasi. Mulai dari inisiasi 1 sampai dengan 8, terdapat 3 tugas pada inisiasi 3, 5, dan 7, serta adanya tes sumatif ataupun latihan mandiri yang akan diletakkan pada inisiasi ke-7. Kegiatan tutorial online ini akan dilaksanakan selama 8 minggu
atau 8 pertemuan ataupun 8 inisiasi. Selama 8 minggu, ada 9 modul yang akan kita bahas mengenai teori ekonomi makro Islam, yaitu dasar-dasar ekonomi makro Islam pada modul 1, pendapatan nasional, inflasi dan pengangguran pada modul 2, konsumsi, tabungan, dan investasi pada modul 3, sektor pemerintah modul 4, sektor luar negeri pada modul 5, keseimbangan umum dalam perekonomian pada modul 6, sistem keuangan dalam ekonomi Islam pada modul 7, kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam pada modul 8, dan terakhir, kebijakan moneter dalam ekonomi Islam pada modul 9. Mahasiswa peserta tutorial online diharapkan untuk dapat berpartisipasi secara aktif mengikuti kegiatan tutorial online, baik dalam mempelajari materi inisiasi, mengikuti kegiatan diskusi, maupun mengerjakan tugas. Ada 8 diskusi dan 3 tugas yang harus dikerjakan. Adapun rincian nilai yang akan diberikan pada kegiatan tutorial ini adalah 20% login, 50% tugas 1, 2, dan 3, dan 30% dari keaktifan diskusi pada sesi 1 sampai dengan 8. Oleh karena itu, mahasiswa peserta tutorial ini diharapkan aktif mengikuti tutorial online. Jika nilai UAS di bawah 30%, maka nilai tuton maupun TTM mahasiswa tidak akan diperhitungkan. Jika mahasiswa belum memiliki bahan ajar, silahkan akses melalui ruang baca virtual atau RBV yang nanti pada setiap inisiasi atau sesi akan selalu kami sertakan link RBV-nya. Semoga kita sama-sama memperoleh manfaat dan berkah dalam mempelajari mata kuliah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian pembukaan dan juga perkenalan dari saya sebagai tutor Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.